Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Mungkin Anda bertanya, apakah tumbuhan itu dapat bergerak? Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya pada bagian ujung tunas, bagian ujung akar, ataupun pada bagian lembar daun tertentu. Gerakan tumbuhan terjadi karena adanya stimulasi atau gangguan dari lingkungan atau iritabilitas dan adanya pertumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf, tetapi dapat menerima dan menanggapi rangsangan yang diterimanya. Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan mekanis atau sentuhan, cahaya, suhu, air, dan zat-zat kimia. Beberapa jenis gerak tumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok, yakni gerak esionum dan gerak endonum. Gerak esionum terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah gerak tropisme, yang di dalamnya terdapat gerak gravitropisme, fototropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Kelompok yang kedua adalah gerak taksis, yang di dalamnya terdapat gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Dan kelompok yang terakhir adalah gerak nasti, yang di dalamnya terdapat gerak epinasti, termonasti, niktinasti, hidronasti, tikmonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Kelompok gerak tumbuhan yang pertama adalah gerak tropisme, yakni gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya stimulasi. Berdasarkan jenis stimulasinya, gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak gravitropisme, yakni gerak yang disebabkan oleh stimulasi gaya gravitasi bumi. Gerak gravitropisme dibedakan menjadi dua, yaitu gravitropisme positif dan gravitropisme negatif. Gravitropisme positif adalah gerak organ tumbuhan yang searah dengan gravitasi bumi, sedangkan gravitropisme negatif adalah gerak yang berlawanan oleh arah gravitasi bumi. Misalnya, gerak tumbuh pada batang tumbuhan. Fototropisme adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya terhadap tumbuhan. Respon fototropisme sebagai akibat tidak samanya penyinaran terhadap bagian tumbuhan yang menghadap atau menjauhi cahaya. Akibatnya terjadi sintesis dan ekspor auksin yang tidak sama. Auksin akan lebih banyak diekspor dari bagian tumbuhan yang gelap daripada yang terkena cahaya. Kadar auksin yang tinggi pada bagian tumbuhan yang gelap menyebabkan tumbuhan membengkok ke arah cahaya. Fototropisme dibagi dua. Fototropisme positif merupakan gerak tumbuh menuju sumber cahaya. Fototropisme negatif merupakan gerak tumbuh menjauhi sumber cahaya. Selanjutnya yaitu gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan air, di mana gerak akar akan menuju sumber air. Selanjutnya adalah gerakan tikmotropisme. Gerakan tikmotropisme adalah gerakan arah tumbuhan dalam menanggapi rangsangan sentuhan. Mekanisme pembelitan oleh sulur dijumpai pada labu, mentimun, dan kacang ercis.
pada saat sulur menyentuh benda di sekitarnya, menyebabkan penurunan kecepatan pembelahan dan elongasi sel pada bagian sulur yang menyentuh. Begitu juga sebaliknya, pada bagian yang tidak menyentuh, pertumbuhannya akan terjadi lebih cepat. Adanya perbedaan laju pertumbuhan pada dua sisi berbeda menyebabkan sulur membengkok dan membelit benda yang disentuh. Gerak kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Contoh gerak kemotropisme adalah gerak tumbuh akar menuju daerah yang mengandung makro-mikronutrien atau pupuk. Kemotropisme dibagi menjadi dua macam, yakni kemotropisme positif dan kemotropisme negatif. Kemotropisme positif ialah gerak yang menuju kepada zat kimia, sedangkan kemotropisme negatif adalah gerak yang menjauhi zat kimia. Taksis adalah gerak seluruh atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat, yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh. Gerak taksis ada dua, fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak berpindah seluruh atau bagian tumbuhan yang perpindahannya mengarah kepada datangnya cahaya. Gerak fototaksis pada umumnya dilakukan oleh organisme uniseluler. Fototaksis ada dua. Fototaksis positif merupakan gerak tumbuh menuju cahaya. Fototaksis negatif merupakan gerak tumbuh menjauhi cahaya. Selanjutnya yakni gerak kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan kimia. Seperti contoh, gerak spermatozoid atau bagian yang dibentuk oleh tumbuhan, tanaman lumut, dan tanaman paku menuju ke sel telur yang terdapat dalam archegonium karena tertarik pada gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium. Kelompok tumbuhan yang ketiga adalah gerak nasti, yakni gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulasi. Gerak nasti disebabkan karena adanya perubahan turgor pada jaringan tulang daun. Gerak nasti dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah gerak epinasti, yakni gerak yang membengkok ke bawah yang biasanya terjadi pada tangkai daun, sehingga posisi ujung daun membengkok ke arah tanah. Gerakan ini bukan respon terhadap gerak gravitasi, karena tumbuhan yang memperlihatkan gerak nasti orientasinya bebas dari medan gravitasi. Yang kedua adalah gerak termonasti, yakni gerakan pada bagian tumbuhan karena adanya perubahan suhu. Contoh dari gerak ini adalah dapat diamati pada bunga tulip di daerah yang dingin, yang akan bergerak atau mekar pada saat terjadi kenaikan suhu, seperti pada musim semi. Sementara pada saat suhu turun, ketika musim dingin, tanaman ini akan kembali menutup. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Niktinasti berasal dari bahasa Yunani, nux, yang berarti malam. Gerak ini umumnya terjadi pada tumbuhan polong-polongan. Daun-daun tersebut akan menutup pada waktu malam dan akan membuka kembali pada pagi hari. Niktinasti terjadi karena adanya perpindahan ion kalium dari bagian atas ke bagian bawah pulvinus dan sebaliknya.
sehingga menyebabkan perubahan tekanan turgor yang menghasilkan daun bergerak ke atas atau ke bawah. Hidronasti adalah gerak pelipatan atau penggulungan daun akibat responnya terhadap kekurangan air. Proses ini dapat mengurangi terpaan udara kering dan bahaya penghambatan oleh cahaya juga diturunkan. Gerakan pelipatan atau penggulungan daun terjadi akibat hilangnya tekanan turgor dalam sel motor berdinding tipis yang disebut buliform atau sel membisul. Sel membisul tidak atau sedikit memiliki kutikula, sehingga hilangnya air saat transpirasi lebih cepat ketimbang sel epidermis lainnya. Gerak tigmonasti atau seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh getaran jika rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya, menutupnya daun Mimosa pudica atau putri malu karena getaran atau sentuhan. Selanjutnya adalah gerak haptonasti. Gerak haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contoh gerak haptonasti adalah menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Gerak nasti kompleks adalah gerakan pada tumbuhan yang terjadi karena rangsangannya lebih dari satu. Gerak nasti kompleks dipengaruhi beberapa faktor, misalnya cahaya, suhu, kelembapan atau air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Gerak endonom ialah gerak pada tumbuhan disebabkan pengaruh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom terjadi pada pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel daun Hydrilla verticillata. Gerak ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya, atau tidak terjadi rangsangan dari luar.